Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novialisti dengan NIM 12070300020. Pada kesempatan kali ini saya akan mengoperasikan pemrograman metode Euler pada gerak jatuh bebas dengan gaya gesekan udara dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga Python. Tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika komputasi. Untuk itu, simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja sekarang kita akan menyelesaikan studi kasus gerak jatuh bebas dengan menggesekkan udara. Nah, di sini ada beberapa yang digunakan. Yang pertama ini ada G ataupun percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini juga ada masanya itu 70 kg. Di sini B itu 7 kg per sekon. Kemudian A ini merupakan waktu awal itu 0 sekon. Kemudian B waktu akhirnya 10 sekon. Nah, di mana jumlah data ataupun integer dalam studi kasus ini tuh 100. Kemudian di sini terdapat HA ini merupakan step size itu 0,1. Nah, kemudian di sini ada beberapa persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, ini ada dV per dt sama dengan G dikurangi B per M dikali V. Kemudian dy per dt sama dengan V. Ketika kita mencari V Euler, kecepatannya itu VI ditambah H dikali G dikurangi B dikurangi M, kemudian dikali dengan VI. Kemudian ketika kita mencari Y Euler atau posisinya, yaitu YI plus H dikali V VI ditambah 1. Nah, kemudian di sini V Euler itu VI plus KV. Ini KV sama dengan H dikali G dikurangi B per M dikali dengan VI. Nah, kemudian ketika kita mencari Y Euler itu YI plus KY. Nah, KY-nya ini rumusnya H dikali V VI ditambah dengan 1. Selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu I dan T-nya. Karena I-nya itu nilai dari datanya. Itu data yang diambil ataupun digunakan itu 100. Oke, kita tambahkan sampai 100. Selanjutnya nilai dari T-nya itu sendiri ataupun waktunya. Untuk waktunya ini sesuai persamaan yang digunakan itu A ataupun waktu awalnya ditambah dengan I dikali dengan H. H-nya itu step size. Step size-nya itu 0,1 sekon. Oke, kita tinggal ditambahkan waktunya. Setelah itu kita tarik ke bawah hingga nilainya sampai 100. Kita nanti akan mengetahui waktunya dengan menggunakan rumus yang tadi sudah ditentukan, yaitu A ditambah I dikali dengan H ataupun step size-nya 0,1. Oke, setelah itu kita akan mencari nilai KV dan juga V Euler-nya. Oke, untuk nilai V Euler-nya itu kondisi awalnya itu 0. Kemudian untuk mencari KV itu sesuai dengan rumus yang tadi ditentukan, yaitu H sama dengan H ataupun step size-nya dikalikan dengan gravitasi. Itu percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian dikurangi dengan koefisien geseknya, yaitu 7 kg per sekon B-nya. Kemudian dibagi dengan massa bendanya, itu 70 kg. Kemudian dikalikan dengan VI dengan kecepatannya.
Oke, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai dari KV, kita bisa menentukan nilai V Euler-nya, dimana V Euler-nya itu rumusnya VI ditambah dengan KV. Nah, maka secara otomatis nanti nilainya akan muncul dengan sendirinya. Kemudian dari kedua ini kita ke bawahkan agar nilainya keluar, bisa muncul. Nah, nanti bisa muncul seperti ini secara otomatis, dan kita tinggal dirapi-rapikan. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai KY, itu untuk mencari Y Euler-nya. Ini KY, kemudian di sini Y Euler. Kita akan menentukan terlebih dahulu nilai dari Y Euler-nya, itu kondisi awalnya itu 0, sehingga kita akan menentukan terlebih dahulu nilai dari KY-nya, dimana KY-nya itu rumusnya H itu merupakan step size-nya 0,1 sekon, kemudian dikalikan dengan VI-nya, nah kemudian ditambahkan 1. Oke, ini nantinya secara otomatis akan muncul. Sekarang karena nilai KY-nya sudah kita peroleh, maka kita juga akan mendapatkan nilai Y Euler-nya, yaitu YI ditambah dengan KY. Oke, kita ke bawahkan hingga nilai datanya itu 100. Ini akan muncul dengan sendirinya nilai-nilainya. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik ataupun kurvanya. Kita akan mencari nilai posisi terhadap waktu ataupun kecepatan terhadap waktunya. Di sumbu X-nya itu waktu, kemudian di sumbu Y, ini sumbu Y-nya itu V Euler kecepatannya. Oke, kita klik OK. Kemudian nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Oke, kita edit terlebih dahulu. Kita akan menamakan kurva ini yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Kemudian di sumbu X-nya ini yaitu waktu. Jadi sumbu X-nya itu waktu dengan satuannya itu sekon. Kemudian di sumbu Y-nya yaitu kecepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke. Untuk grafik yang kedua, kita akan mencari grafik yaitu posisi terhadap waktu. Oke, kita select data, kita add, dimana untuk namanya kita beri nama terlebih dahulu yaitu grafik posisi terhadap waktu.
gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, dimana untuk sumbu X-nya itu T, kemudian untuk sumbu Y-nya itu posisi Euler-nya atau Y Euler-nya. Oke, kita klik OK. Oke, nanti ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal edit di sini aja. Untuk sumbu X-nya itu waktu, satuannya sekon. Kemudian ini itu posisi, satuannya meter. Oke, kita simpan. Oke, di sini kita memperoleh dua grafik, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu gerak jatuh bebas dengan gesekan udara dan grafik posisi terhadap waktu gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya untuk grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak jatuh bebas dengan gesekan udara ini tidak linear gitu ya. Jadi di sini sedikit melengkung, dan di sini bisa dilihat dari R-nya itu 0,9665, itu tidak satu. Kalau misal satu itu linear, ini karena tidak satu, maka dari itu untuk posisinya pun tidak berubah, maksudnya tidak beraturan ya, jadi tidak linear. Kemudian di sini untuk grafik posisi terhadap waktu gerak jatuh bebas dengan gesekan udara, ini untuk posisi awal atau kondisi awalnya itu 0 gitu ya. Nah, ini menunjukkan kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya itu sedikit melengkung ya, bisa dilihat. Nah, yaitu percepatan tidak konstan, itu ketika tidak ada gesekan udara, itu hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi saja, maka perubahan percepatannya konstan. Jadi di sini untuk percepatan perubahan kecepatannya itu tidak konstan atau tidak stabil gitu ya. Jadi tidak terlihat secara keseluruhan itu linear, tidak linear. Oke, kita bisa dilihat juga bahwasanya perubahan posisi terhadap waktu. Jadi acuannya ini yaitu kondisi awal adalah kondisi awal, yaitu pada ketinggian tertentu dari permukaan. Jadi acuannya itu bukan permukaan bumi. Jadi di sini bisa dilihat grafiknya itu dari ke bawah ke atas gitu ya. Jadi berbeda dengan tanpa gesekan udara. Jadi untuk grafik ini itu dengan gesekan udara, jadi sudah ditambahkan dengan gesekan udaranya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan pemrograman metode Euler menggunakan Python dengan kasus tadi gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, jadi di sini ada Euler-nya, yaitu seperti halnya tadi, itu library untuk metode yang kita buat. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, kemudian di sini terdapat print solution. Jadi print solution ini yaitu untuk memprint data hasil eksekusi menggunakan metode Euler atau menggunakan metode yang kita buat. Nah, kemudian di sini yang terakhir ini adalah program utama. Ada program utamanya. Jadi di sini terdapat import numpy (np), yaitu untuk memanggil numpy. Nah, memanggil numpy ini itu library pada Python untuk perhitungan numerik. Kemudian ini itu untuk memanggil file yang tadi untuk memprint solusi atau print solution. Nah, kemudian di sini terdapat from Euler import, itu untuk memanggil file dari metode Euler. Kemudian di sini terdapat import matplotlib pplot, yaitu lib di Python untuk menampilkan grafik. Selanjutnya di sini terdapat beberapa data ataupun input data yang kita gunakan. Di sini terdapat G ini merupakan percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini B ini merupakan koefisien gesekan dengan satuannya itu kilogram per sekon, yaitu 7. Kemudian M ataupun massa bendanya dengan satuan kilogram, yaitu 70 kilogram.
Oke, selanjutnya yaitu kita ada beberapa persamaan yang kita hanya mengetahui fungsi awalnya saja. Jadi di sini terdapat persamaan diferensial biasa. Ini merupakan persamaan dari yang seperti yang tadi ini, dv per dt. Jadi kita bisa melihat pemrograman di Python-nya, yaitu rumusnya G dikurangi ataupun percepatan gravitasi dikurangi dengan koefisien gesek per massa dikali YO. Nah, Y0 ini merupakan VI, itu kecepatan awalnya. Selanjutnya di sini juga kita bisa lihat terdapat solusi eksaknya, di mana solusi eksaknya ini menggunakan persamaan Y eksak. Jadi Y eksak ini merupakan kecepatannya, itu rumusnya percepatan gravitasi dikali dengan massa benda dibagi dengan B ini merupakan koefisien geseknya, kemudian dikali 1 dikurangi NP dikali X. Ini tuh merupakan NP di sini tuh untuk menyimbolkan numerik dari eksponen. Kemudian dikurangi koefisien geseknya dibagi dengan massa benda dikali dengan X. Nah, X di sini yaitu waktu. Jadi X di sini waktu, kemudian Y eksak ini merupakan kecepatannya. Jadi di sini nantinya akan dibandingkan solusi Euler dan juga solusi eksaknya. Oke, selanjutnya kita juga di sini terdapat memberi nilai solusi Euler atau persamaan nilai solusi Euler. Kemudian di sini memplot nilai solusi Euler dan eksak. Jadinya nanti kita akan membuat gerak jatuh gesekan udara antara kecepatan benda terhadap waktu dengan metode numerik Euler dan metode eksak. Jadinya nanti akan muncul data-data itu dengan metode Euler dan metode eksak. Nah, di sini kode programnya pun sama gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba running. Nanti akan muncul data-datanya. Nah, di sini terdapat grafik, nanti akan muncul grafik. Jadinya grafik ataupun kurva. Jadi kurva ini terlihat jelas bahwa kecepatan benda yang gerak jatuh bebas dengan gesekan di sini dengan gesekan udara. Ini typo, dengan gesekan udara itu kurvanya sedikit melengkung. Itu bisa dilihat ini sedikit melengkung dikarenakan pada benda tersebut. Jadi tidak hanya gravitasi yang mempengaruhi benda tersebut, namun terdapat juga kecepatan atau faktor dari gesekan udara. Nah, salah satunya itu dipengaruhi oleh kecepatan benda itu sendiri. Oke, di sini terdapat solusi diferensial biasa dengan menggunakan metode Euler dari kasus benda gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Di sini terdapat data-data yang diperoleh. Di sini X di sini merupakan waktu dan Y ini merupakan kecepatan. Jadi X di sini bukan posisi ataupun Y di sini bukan posisi, namun X di sini merupakan waktu, dan di sini Y di sini merupakan kecepatan. Jadi data-datanya ini secara otomatis akan muncul. Oke, kita coba running kembali. Nah, dari grafik ataupun kurva ini, jadi nantinya ataupun data yang kita peroleh dari data tadi itu kita bisa atur datanya sesuai dengan keinginan. Nah, dari grafik di sini jadi terlihat ataupun kurva gitu ya, terlihat antara Euler maupun metode eksak ini saling berhimpitan, baik itu selang waktunya pendek maupun selang waktunya yang jauh. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasanya semakin melebar nilai errornya semakin tinggi ketika waktunya lebih lama. Jadi untuk
selang waktu yang tidak lama, maka metode Euler ini lebih akurat, gitu ya, lebih akurat. Nah, akuratannya itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi di sini bisa dilihat, jadi semakin jauh waktunya, itu metode Euler dan eksak itu berhimpitannya semakin renggang, ataupun keakuratan yang metode yang lebih akurat itu metode Euler ketika di awalnya saja. Karena ketika di waktu yang awal-awal, metode Euler dan metode eksak ini saling berhimpitan. Ketika waktunya semakin bertambah, di sini bisa dilihat metode Euler dan metode eksak ini berhimpitan namun sedikit renggang, gitu ya. Jadi tidak sama persis. Jadi untuk selang waktu yang tidak lama, maka metode Euler ini akan lebih akurat. Berbeda halnya ketika semakin bertambahnya waktu, maka keakuratannya itu akan semakin berkurang. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.